Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Hari ini gue pengen ngebahas tentang musik yang aman untuk streaming. Kenapa menurut gue ini sedikit penting ya? Karena kejadian. Kita dulu pernah ada event yang lumayan besar, kliennya juga lumayan besar. Terus kita streaming dan di Facebook itu di tengah-tengah stream tiba-tiba keluar notif kalau ada masalah copyright dengan musiknya. Berkali-kali tuh udah pokoknya keluar lagi notif lagi, terus akhirnya harus di take down dan kita memulai streaming yang baru, jadi sempat terputus. Aduh, itu sempat kasus cuman gara-gara musik, dan itu sebetulnya receh banget karena gini, musik yang dipermasalahin itu asalnya dari bumper ya, dari bumper loading screen. Biasa kalau kita lagi break atau apa antara streaming itu ada bumper kan, dan itu kita kasih musik. Dan itu musiknya sebenarnya kita beli ya, kok entah gue lupa dari Envato apa dari Audio Jungle apa dari mana waktu itu beli. Jadi sebenarnya kita aman secara copyright, aman. Cuman nggak tahu kenapa secara mungkin AI-nya si sistemnya si Facebook ngelihat itu sebagai problem, dan kita pun nggak ada kesempatan buat ngeklaim atau nunjukin kalau itu beneran musik kita karena kan lagi live. Yaudah, so itu problem ya kalau sampai seperti itu. Itu cuman bumper doang, apalagi kalau misalnya di background musik ngeplay terus itu panjang gitu kan, pasti itu lebih masalah lagi. So buat teman-teman yang kira-kira mau menggunakan butuh musik ya, entah untuk kayak ada podcast atau streaming talk show atau even buat gaming, kalau misalnya pengen ada custom musiknya sendiri beda dari selain musik in game-nya gitu kan, gue menemukan sebuah solusi yang konon katanya aman digunakan untuk streaming ya. Kalau kita sih sekarang misalnya kalau buat streaming yang nggak terlalu budgetnya terlalu gede, kita nggak masalah, kita bisa menggunakan ini yang akan gue tunjukin ini nih. Tapi yang paling aman pastinya adalah bikin musik sendiri. Kita sekarang udah ada komposer dan dia kalau buat event-event besar, streaming besar, kita jadi scoring sendiri, kompos musik sendiri untuk bumper-bumpernya biar 100% aman. Tapi ya mungkin nggak semua orang punya akses ke itu ya, ada orang di timnya yang bisa bikin musik segala macam. So ini adalah sebuah option ya, sebuah option buat teman-teman musik untuk streaming menggunakan Pretzel Rocks ya. Ini Pretzel namanya, sini ada tulisannya Stream Save Music for Streamers. So di sini hours of Twitch, Mixer, YouTube, Facebook Save Music. Don't get DMCA. DMCA itu artinya Digital Millennium Copyright Act. Artinya ya ini intinya kalau kena DMCA itu kena masalah copyright ya. So mereka ngeklaim, service ini ngeklaim bahwa musik yang di-play dari sini aman untuk digunakan untuk streaming. Walaupun kalau kita ngebaca FAQ-nya mereka ya, ada beberapa poin yang mungkin di sini mereka bilang mereka nggak punya akses ke Facebook Rights Management Systemnya, jadi mungkin kadang-kadang karena tetap demonetize, claim, or muted, tapi nggak mungkin kena DMC strike atau takedown. Kalau misalnya kena, katanya disuruh hubungin mereka di Discord. So mereka ada komunitas di Discordnya juga ya, bisa kontak mereka di sini. Terus di sini ada option YouTube save-nya, nanti akan gue bahas sedikit ini. So intinya tidak 100% dijamin aman, tapi seenggaknya ya, namanya juga mungkin lagu mereka tuh ada banyak ya, ada banyak. Dan yang namanya mesin kan, yang deteksi mesin dan AI kan, yang mendeteksi copyright ini kadang-kadang bisa juga salah ya. Tapi seenggaknya lebih aman dari ngambil musik sembarangan di internet. Anyway, seperti apa sih bentuknya? Di sini ada dua option, download for Windows atau play in browser. Download for Windows berarti kalau misalnya Mac, pilihannya adalah play in browser kali ya. Di browser seperti ini playernya ya, muncul di tengah, dia bentuknya seperti ya player Deezer atau Spotify gitu ya. Ini ada tracknya ya, ada visual art tracknya dan namanya by siapa. Nah, by the way ini browsernya ya. Karena gue menggunakan Windows, gue akan menggunakan apps-nya. Ini apps-nya sama persis seperti yang di browser, nggak ada bedanya. Akan gue run terus sedikit. So gue flow-nya seperti ini ya. Jadi ketika gue lagi kerja, ngedit ya kan, bikin motion segala macem, ini gue play aja. Dan ketika gue dapat
track yang bagus ya gue keep di playlist untuk nanti bisa digunakan untuk streaming. Caranya seperti simple banget. Di sini ada tab stations ya. Ini sebenarnya kayak playlist lah ya. Dan banyak banget di sini bisa lihat kalau kalian ngeplay semua track yang ada di Pretzel itu ada 478 jam. Banyak banget ya. Nah, di sini ada playlist-playlistnya ya. Kalian pengen cari style-style seperti apa, hip hop, chill, rock. Ya, banyak banget lah, lengkap banget, EDM, ya kan? Gue akan coba contoh play satu buat kalian. Oke. Dan jujur ya gue udah walaupun gue nggak menggunakan untuk streaming ya, gue sering banget menggunakan playernya untuk dengerin musik karena menurut gue musiknya keren banget, artis-artisnya keren banget walaupun mereka bukan mainstream, malah keren anti mainstream. Nah, di sini ada tab untuk playlist kalian ya. Jadi kalau misalnya tadi kalian nggak dengerin musiknya, ada yang suka ya kan, bisa di sini diklik terus add ke playlist yang kalian sudah bikin ya. Jadi bisa dibikin playlist untuk streaming, untuk talk show atau konten yang kalian akan buat berikutnya gitu. Jadi ada search, bisa nge-search lagu-lagu tertentu. Dan di bagian player ini di bawah ada tab ya. Nah, di sini ada beberapa filter. Yang ini adalah instrumental only. Ya mungkin kalau kalian streaming kan nggak pengen musik yang ada nyanyi-nyanyinya karena distract. Ini bisa diaktifkan. Jadi hanya akan menunjukkan musik-musik yang tidak menggunakan vokal. Dan di sini ada juga allow mature, lirik-lirik yang ada bahasa-bahasa kebun binatangnya mungkin ya. Jadi untuk memfilter di sini juga ada. Kalau ini dimatikan filternya ya, kan lebih banyak kali tracknya yang muncul di sini. Oh enggak, sama aja ya. 178 sama aja. Oke. Nah, di sini ada fitur chat pronouncement are mandatory for free users. Nah, ini gue masih kurang paham ya jujur karena gue tidak menggunakan premiumnya ya. Di sini kalau kalian lihat ada premium tabnya. Kalau diklik di sini ada beberapa pemberitahuan. Direct support for musician 70% goes directly for the artist. Oke ya, ini oke ya. Lagi pula untuk harga ya $5 sebulan kalau kalian pengen support si yang bikin musiknya ini, silahkan ya, itu berkah ya pasti. Kita membantu para musisi di luar sana. Tapi selain itu ya, remove requirement for mandatory chat attribution. Ini sih gue belum gitu paham ya, mandatory chat attribution itu seperti apa. Premium Discord Role support, oke, ini berarti mendapatkan support lah ya, dari kalau ada apapun mereka akan langsung lebih cepat membantunya. Cancel anytime ya, oke. Nah, ini yang remove requirement for mandatory chat attribution, aku kurang paham karena kegunaannya kurang paham. Gue nggak ngerti apakah tiba-tiba akan ada yang di chatnya akan ada yang muncul atau gimana integrasinya, gue belum paham karena gue hanya kegunaannya hanya menggunakan ini, hanya di play aja musiknya untuk background masuk ke encoder. So ini akan selalu on kalau kita pengguna free, dan gue pengguna free, jadi ini akan selalu ada. Mungkin suatu saat kayak Spotify kali akan ada iklan-iklannya, tapi selama ini gue play tidak ada. Nah, di sini ada tombol YouTube Save Mode ya. Nah, YouTube Save Mode ini kalau dimatikan mungkin aman buat platform lain ya, atau Twitch atau Facebook. Tapi kalau kalian akan streaming di YouTube harus menggunakan ini. Dia akan memfilter lagu-lagu yang aman untuk YouTube, dijamin aman untuk YouTube katanya. So, kira-kira seperti itu ya. Silahkan dicoba. Pretzel Rock seperti gue bilang tadi, even gak buat streaming pun lagu-lagu mereka asik-asik. Dan kalau kalian memang butuh untuk streaming, patut dicoba. Again, tidak 100% walaupun si owner produknya ini di website-nya bilang aman, tapi ya kita nggak tahu ya, bisa aja namanya juga kesalahan teknis bisa terjadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang butuh musik. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.